Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali normal tanpa ada gangguan apapun. Di video kali ini dulur, kembali lagi kita akan melakukan penyepraian rutin. Ini adalah jeruk varietas madu, usia menjelang ke 3 tahun dan lahan kering dulur-dulur ya. Jadi sistem pengairannya menunggu pada saat waktu hujan saja dulur-dulur. Nah, alhamdulillah untuk keadaannya seperti ini dulur ya. Untuk pertunasan sudah mulai muncul lagi dulur, dan kebanyakan sebagian besar untuk daunnya sudah mulai tua, sehingga perlu kita berikan nutrisi tambahan dan juga pemberian ZPT. Nah, khusus untuk di video kali ini dulur-dulur, apa sih sebenarnya fungsi ZPT yang tepat apalagi pada saat musim hujan seperti ini? Jadi simak terus penyemprotan di video kali ini dan salah satu fungsi ZPT yang akan saya ulas, termasuk ZPT apa yang biasanya saya pakai untuk pertumbuhan tanaman jeruk. Nah, untuk cuaca sendiri dulur, di daerah saya sini untuk intensitas dan juga curah hujannya benar-benar tinggi dulur ya. Hampir setiap hari terjadi hujan, dan untuk durasi hujannya cukup lama dulur. Itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dulur-dulur, itu sudah pasti dulur ya. Karena itu perlu kita bantu tanaman kita dengan pemberian nutrisi, baik nutrisi melalui pemupukan ataupun penyemprotan, dan juga penambahan ZPT ataupun nutrisi mikro lainnya dulur-dulur. Nah, untuk penyepraian kali ini ada beberapa pestisida yang akan saya gunakan dulur ya. Ini adalah kalsium. Tetap dulur, untuk fungisida kontaknya saya memakai mankoseb. Tidak lupa sulfur dulur ya. Nah, untuk ZPT nya hari ini saya memakai atonik dulur. Saya tambahkan insektisida mipcinta, abamectin, dan hari ini saya tambahkan lambda sihalotrin. Dan tidak lupa pelekat dulur ya, karena untuk musim hujan seperti ini fungsi pelekat sangat penting dulur. Nah, untuk dosis penembus hari ini saya berikan 200 ml per 400 liter air dulur, karena untuk usia tanamannya juga masih di bawah 3 tahun. Jadi untuk penyepraian kali ini saya habis sekitar 400-an liter air saja dulur ya, untuk sekitar 290 pohonan. Untuk fungisida sulfur saya berikan 500 gram per 400 liter air. Ini sebagai pengendalian embung tepung, embun jelaga dulur-dulur ya, dan juga mempunyai sifat bakterisida. Jadi ini sangat baik digunakan di musim penghujan seperti ini, justru sangat-sangat baik dulur ya. Karena selain bersifat fungisida mencegah patogen-patogen, dia juga mempunyai sifat akarisida dulur dan juga bakterisida. Jadi untuk keunggulannya sangat-sangat banyak untuk fungisida yang berbahan aktif sulfur dulur-dulur. Untuk insektisida pengendalian kutu-kutuan ataupun kutu kebul ya terutama dulur ya, saya memakai merek dagang mipcinta dulur. Walaupun harganya bisa dikatakan cukup terjangkau, tapi untuk khasiatnya sangat baik bagi tanaman dalam memberantas hama tanaman dulur-dulur ya. Untuk dosisnya saya berikan 150 gram per 400 liter air dulur-dulur. Nah, tidak lupa mankoseb dulur, ini bersifat wajib ya pada saat setiap penyepraian. Saya berikan 500 gram per 400 liter air. Ini bersifat kontak dulur, menjaga tanaman kita dari bercak daun, gugur pembungaan, dan juga busuk buah dulur-dulur ya. Untuk musim hujan beberapa patogen jamur sangat cepat
perkembangannya. Jadi untuk dosis biasanya akan sedikit saya tambah dulur-dulur ya, apalagi untuk buah di lahan kering ini untuk ukurannya masih sangat rentan dulur, masih sangat rentan terhadap penyakit trip dan juga apit, dan juga masih sangat rentan rontok dulur, karena untuk cuaca sendiri sangat-sangat ekstrim ya. Nah, maka dari itu perlu kita lakukan penambahan dosis untuk fungisida dulur-dulur. Dan untuk tambahan nutrisinya dulur, hari ini saya berikan kalsium dengan dosis 500 gram per 400 liter air. Nah, ini sebagai penguat tanaman dulur ya, salah satu nutrisi yang sangat penting untuk tanaman di musim hujan seperti ini, dan juga dengan keadaan bunga dan juga buah yang masih banyak, yang akan mudah sekali mengalami kerontokan dulur. Jadi untuk kalsium itu sangat-sangat penting untuk mencegah tanaman dari rontok bunga, busuk buah, dan juga penyakit-penyakit lainnya dulur ya. Karena untuk kalsium sendiri akan memperkuat dinding-dinding sel sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit. Untuk insektisida hari ini saya tambahkan bahan aktif Lambda Cyhalothrin dulur, dengan spektrum jangkauan hama yang cukup luas dulur ya, yang bersifat kontak dan juga lambung. Ini adalah salah satu insektisida lama dulur, tapi untuk manfaatnya masih sangat-sangat banyak. Dan untuk ZPT saya memakai ZPT Atonik dulur, saya berikan dosis 150 per 400 liter air. Saya memakai dosis yang paling rendah dulur-dulur ya, karena ini untuk untuk membuat tanaman menjadi lebih baik dalam pertumbuhan di musim hujan seperti ini. Nah, untuk tambahan insektisidanya saya memakai Abamectin dengan konsentrasi 18 EC. Saya berikan 200 ml per 400 liter air. Ini untuk pengendalian hama trip dan juga apit yang menyerang di buah-buah yang masih kecil dan juga pertunasan dulur ya. Jadi ini bersifat pengendalian sejak dini agar nanti ketika panen buahnya tidak kusam, tidak burik. Bahasa sayanya atau bahasa daerah saya biasanya buahnya tidak nyawu dulur ya. Nah, inilah dulur untuk keadaan pada saat penyepraian dulur ya. Untuk daunnya kebanyakan sudah menua dulur, sehingga di beberapa saat ke depan kemungkinan akan segera muncul pertunasan lagi dulur. Nah, untuk itu saya ingin memberikan ZPT tambahan agar tanaman bisa lebih baik dalam pertunasannya nanti dulur-dulur ya. Dan untuk ZPT yang hari ini saya pakai adalah ZPT Atonik dulur, dengan bahan aktif natrium apa seperti itu dulur ya, saya lupa. Tapi salah satu fungsinya yang terpenting adalah membuat tanaman menjadi lebih sehat dan juga lebih baik dalam pertumbuhan dulur ya. Yang untuk cara kerjanya sih, selama pengalaman saya memakai bahan ataupun ZPT Atonik ini, dia akan membuat pertunasan itu jauh lebih baik ya. Masuknya itu agak tidak brol seperti itu dulur, tapi masuknya itu kalem ya ke tanaman. Jadi untuk pemberiannya di musim hujan seperti ini saya kira sangat penting dulur, apalagi untuk paparan sinar matahari yang kurang di musim hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi itu akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu jadi lebih lambat ya, bisa saya kan seperti itu. Apalagi dengan over nitrogen yang seperti ini, ketika tanaman bisa bertumbuh tapi tumbuhnya itu akan sekulen dulur, yaitu tumbuhnya untuk pertunasan akan menjulur, sehingga tanaman akan jauh lebih mudah terserang patogen-patogen jamur yang biasanya menyerang di musim hujan seperti ini dulur ya. Jadi untuk ZPT yang saya pakai adalah ZPT Atonik. Gunanya selain untuk membantu tanaman
melakukan proses fotosintesis yang lebih baik, dia akan menyehatkan tanaman dulur, karena akan mengaktifkan beberapa enzim-enzim pertumbuhan ya, mengaktifkan dulur ya, bukan menambahkan seperti beberapa ZVT yang dari golongan G3, GA3 ya maksudnya, yang akan menambah secara instan untuk pertumbuhan. Nah, untuk Anthonic sendiri lebih ke menyehatkan tanaman dulur ya, sehingga sangat baik dipakai di musim hujan seperti ini. Ingat dulur, saya tidak di endorse ataupun diberi cuma-cuma untuk Anthonic, ini saya beri secara pribadi, tapi untuk manfaatnya sudah bisa dilihat dari beberapa kali penyepraian yang saya pakai dulur ya. Nah, jadi untuk pemberian ZPT Anthonic di musim hujan, selain manfaatnya untuk menyehatkan tanaman, dia akan membantu proses fotosintesis dari tanaman dulur. Karena untuk proses fotosintesis dari tanaman di musim hujan seperti ini, dengan tingkat paparan cahaya matahari yang tidak maksimal ya, itu akan sedikit mengganggu dulur dalam proses fotosintesis. Nah, fungsinya dari ZPT Anthonic ini adalah memudahkan tanaman dalam proses fotosintesis, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi tidak terlalu terganggu di cuaca yang sangat ekstrim seperti ini dulur ya. Karena untuk cuaca di tempat saya benar-benar sangat ekstrim dulur ya, hampir setiap hari intensitas dan curah hujannya dan durasi hujan itu cukup lama dulur, sehingga tanaman sangat-sangat mudah dulur terkena hama penyakit ya. Tadi sempat keliling dan ada beberapa tunas yang tiba-tiba langsung mengering dulur, kemungkinan serangan dari jamur ya. Apalagi untuk lahan kering saya ini, untuk ketinggian tempatnya jauh lebih tinggi daripada lahan basah saya, dan untuk sore harinya dan juga pagi biasanya ditutupi kabut, sehingga sangat mudah sekali dulur. Kalau di tempat saya biasanya orang nyebutnya embun upas ya. Nah, seperti itu dulur. Jadi untuk pertumbuhan biasanya sangat lama dulur untuk lahan kering saya ini dulur ya. Maka dari itu untuk pemberian ZPT itu sangat diperlukan, dan juga pemberian nutrisi-nutrisi tambahan lainnya dulur ya, termasuk kalsium, asam amino ataupun magnesium sulfat. Nah, seperti itu dulur. Untuk pemberian ZPT sendiri dulur ya, usahakan menggunakannya dalam dosis yang bijaksana dulur. Untuk saya pribadi, saya menggunakan dosis yang paling rendah terlebih dahulu, tergantung nanti dari reaksi ataupun kekuatan dari tanaman menerima ZPT dulur ya. Karena ZPT kan ada beberapa yang sifatnya membuat tanaman, merangsang tanaman untuk segera bertumbuh ya, termasuk tunas ataupun akar. Memang efeknya tanaman akan jauh lebih cepat secara pertumbuhan, tapi kelemahannya adalah tanaman akan sangat mudah terserang hama penyakit dulur ya. Jadi kita benar-benar harus bijak dalam penggunaan ZPT dulur ya. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Untuk keadaan tanamannya, untuk daunnya yang mulai menua dulur ya, dan untuk pertunasannya tadi sempat saya intip-intip itu sudah mulai muncul dulur, tapi masih belum keluar secara sepenuhnya. Maka dari itu untuk beberapa penyepraian kemungkinan akan saya tambahkan ZPT dulur ya. Dan untuk penggunaan ZPT di musim hujan seperti ini, saya memakainya kemungkinan di 2 kali penyepraian, baru saya rolling lagi dengan nutrisi lainnya, dan kemudian kita lihat untuk pertumbuhannya, baru kita lakukan pemberian lagi dulur. Nah, inilah keadaannya dulur. Alhamdulillah, walaupun dengan cuaca yang seperti ini, untuk pertumbuhannya masih sangat memuaskan dulur-dulur ya. Nah, demikian dulur untuk video penyepraian hari ini dan beberapa manfaat ZPT bagi tanaman. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.